Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriansyah Saputra dari Prodi Manajemen Kode Kelas 641B07 di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan kedua. Judul video kali ini ialah peran otoritas moneter dan perbankan untuk dapat berperan mengatasi krisis perekonomian suatu negara. Sebelum ke inti pembahasan dari video kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapat suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter, dan juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat, maupun pemerintah. Di samping mengeluarkan uang kartal, otoritas moneter juga menerima simpanan giro dan perbankan dari pemerintah. Apa sih fungsi otoritas moneter? Fungsi pokok otoritas moneter diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan uang kertas dan logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Dan yang terakhir, mengawasi sistem moneter. Peran otoritas moneter dan perbankan dalam mengatasi krisis perekonomian suatu negara tidak terlepas dari kebijakan otoritas moneter itu sendiri. Yang pertama, kebijakan menetapkan cash ratio. Kebijakan moneter berperan mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan rasio presentasi cadangan minimum agar peredaran uang tidak berlebihan sehingga tidak terjadi inflasi. Kedua, kebijakan suku bunga kredit. Setiap bank tentu saja perlu menyediakan layanan kredit kepada masyarakat. Setoran yang diberikan per bulan dari kredit tersebut juga ditambah dengan bunga yang sudah ditetapkan. Apabila bank tidak memiliki kebijakan suatu suku bunga, maka perekonomian negara tidak stabil. Untuk itu, kebijakan moneter berperan dalam menerapkan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga. Yang ketiga, ada kebijakan suku bunga deposito. Kebijakan moneter dalam suku bunga deposito peranannya sama dengan kebijakan suku bunga kredit. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uang yang bertambah, maka suku bunga deposito dinaikkan. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uang yang berkurang, maka suku bunga deposito juga perlu diturunkan. Yang keempat, ada kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Perekonomian suatu negara kerap kali tidak stabil, seperti inflasi. Inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang. Karena begitu, laju ekonomi perekonomian suatu negara akan stabil kembali. Yang kelima, memainkan jumlah cadangan perbankan. Peran kebijakan moneter ini disebut sebagai rasio cadangan wajib. Peran kebijakan moneter ini sama halnya dengan memainkan uang, tetapi melalui jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Ketika negara akan menambah jumlah uang, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Begitupun sebaliknya, untuk mengurangi jumlah uang, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Dengan demikian, rasio cadangan wajib pada perbankan, maka perekonomian negara akan kembali stabil karena perbankan menjadi lembaga utama dalam peredaran keuangan negara. Yang keenam, ada imbauan moral kepada pelaku ekonomi dalam mengatur kestabilan uang. Kebijakan moneter ini bukan hanya bergerak untuk memainkan peredaran uang, tetapi juga menghimbau para pelaku ekonomi. Himbauan ini khususnya ditujukan pada bank. Pemerintah akan mengimbau setiap bank agar hati-hati memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Selain itu, bank umum juga dihimbau untuk meminjam lebih banyak uang kepada bank sentral untuk memperbanyak uang yang beredar pada perekonomian. Ketujuh, ada kebijakan nilai tukar uang. Kebijakan moneter ini dalam mengatur kestabilan ekonomi juga melakukan kebijakan nilai tukar uang. Nilai tukar sangat berpengaruh kepada peningkatan harga barang dan jasa, sehingga kebijakan moneter berperan memantau nilai tukar. Bank Indonesia akan menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi loyalitas
nilai tukar agar tidak berlebihan. Bank Indonesia akan menetapkan jumlah nilai tukar pada level tertentu sehingga peredaran uang tidak berlebihan. Yang terakhir, mengatur persediaan uang dan barang. Kebijakan moneter juga berpengaruh kepada sektor perdagangan untuk mengatur laju perekonomian dengan menstabilkan keuangan. Tentu saja, pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan barang. Ketika pemerintah mengizinkan peredaran uang meningkat, maka perlu meningkatkan penyediaan barang. Jika pemerintah menginginkan peredaran yang menurun, maka penyediaan barang juga diturunkan. Dengan begitu, perekonomian negara akan stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, tolong ditambahkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.